menceritakan mantan napi yang pulang ke kampung halaman. Namanya Mas Bara. Dengan wajah sangar, rambut gimbal, dan jambang yang tebal, kini berjalan menuju ke rumahnya. Namun sebelum pulang ke rumahnya, Bara terlebih dulu menghampiri penjual takjil yang tak jauh dari rumahnya. Semua warga yang menyadari kedatangan Bara jadi ketakutan, padahal Bara selalu melempar senyum pada semua warga yang melihatnya, terutama ibu-ibu yang sedang membawa anak laki-lakinya. Tak hanya ibu-ibu, bocah-bocah SMP juga ketakutan padanya. Itu karena rasa trauma warga akan kejadian yang pernah Bara lakukan di kampungnya. Dan kejadian itu membuat Bara mempertanggungjawabkan perbuatannya masuk penjara. Flashback 5 tahun yang lalu. Ramadan 5 tahun yang lalu adalah Ramadan paling menyakitkan untuk Bara. Bar, bantuin ibu angkutin kue nak. Iya bu. Kamu lagi ngerjain apa? Ini bu, ada pesanan lemari dari Bu RT. Oh iya, bapakmu pasti bangga di sana karena melihat putranya bisa meneruskan usahanya. Iya bu. Bara, boleh nanya nggak sama ibu? Nanya apa Le? Ibu, apa setelah kepergian bapak, ibu nggak pengen nikah lagi? Kok kamu ngomong kayak gitu? Ibu nggak kepikiran ke sana. Ibu nggak kesepian. Ibu masih cantik dan banyak laki-laki yang suka nanyain ibu, terutama Pak RT yang berniat mau jadiin ibu istri ketiganya. Bahkan dia coba deketin Bara dan merayu Bara. Kalau sampai ibu mau menikah dengan Pak RT, maka Pak RT akan beliin Bara pickup. Katanya biar bisa pakai usaha nganter-nganter kayu. Duh Bar, gak ada kepikiran ke sana. Ibu gak mau lagi menikah, apalagi jadi istri ketiga. Ibu pengen ketemu bapakmu lagi di surga. Bapakmu itu sosok yang bertanggung jawab, setia, dan selalu sabar ngadepin ibu yang suka ngomel-ngomel. Ibu takut gak dapet yang seperti bapakmu. Sampai mati, ibu cuma mau sama bapakmu. Tapi bapak gak sekaya dan seganteng Pak RT, Bu. Bahkan jangankan janda yang lain, yang udah punya suami aja pengen jadi istri Pak RT, Bu. Ibu punya harga diri. Bapakmu memang gak kaya, tapi bapakmu itu pekerja keras, bukan pemalas, dan selalu berusaha mencukupi semua kebutuhan. Ibu gak ada kepikiran menikah lagi, Le. Kalau untuk makan, dari jualan kue, ibu gak kekurangan. Dari kamu kasih sudah lebih-lebih, ibu juga gak merasa kesepian, kan ada kamu. Lagi pula kamu kan berteman sama si Api. Gimana perasaannya kalau Api tahu ibunya ditigakan sama ibu lagi? Iya bu, Bara juga gak rela ibu menikah dengan Pak RT. Itu karena Api sendiri sering cerita sama Bara kalau bapaknya suka main perempuan. Ya sudah, kalau kamu ngerti, boleh benci sama Pak RT, tapi kamu jangan benci sama Api. Iya bu, Api anak yang baik. Dia juga gak setuju kalau bapaknya menikahi ibu. Gak hanya ibu, belum lama ini juga Pak RT ketahuan melecehkan ibunya Ari pas bapaknya kerja. Ya mana ada anak yang rela kalau bapaknya mentigakan ibunya. Sekalipun di antara teman-temanmu, dia paling dekat dan paling lengket sama kamu. Tapi untuk menjadi saudara belum tentu mau. Apalagi udah tahu kalau kelakuan bapaknya kayak begitu. Iya bu, Bara juga heran. Sifat Api beda banget sama bapaknya dan sama saudara-saudaranya yang lain yang sombong-sombong. Ya beda, dia kan anak dari istri kedua. Saudara-saudaranya yang dari istri pertama cewek semua. Dia anak laki-laki satu-satunya dan jadi kesayangan Pak RT. Tapi dia jarang dekat dengan saudara perempuan-perempuannya karena jelas-jelas dimusuhi. Iya bu, dia terlihat jarang dekat dengan saudara-saudaranya. Malah dekatnya sama Bara. Bahkan sekalipun ada Mukidi, Yovan, dan yang lain, teman-teman Bara. Tapi Api lebih lengket sama Bara. Mungkin karena kamu paling dewasa dan dia usianya yang paling muda. Iya, Bara juga jarang lihat dia main sama teman-teman SMP-nya. Ibu juga gak pernah lihat teman-temanmu sekolah yang dulu sering kesini. Ya kan mereka udah pada kuliah bu, jadi sibuk masing-masing. Maaf ya, ibu gak bisa nguliahin kamu. Kamu harus nerusin usaha bapakmu. Gak apa-apa bu, dengan gini aja Bara udah seneng gak ngerepotin ibu dan bisa ngasilin uang sendiri. Bahkan bisa mengerjakan lebih daripada yang bapak kerjakan. Ibu bangga sama kamu.
Bara juga bangga sama ibu. Ya udah, ayo Bara antar. Pasti orang-orang udah banyak yang nyari ibu buat takjil. Iya. Ya, Bara pun mengantarkan ibunya berjualan di dekat musola. Bara membantu menata kue-kue di meja. Lalu tak lama kemudian semua warga menyerbu untuk membeli kue ibunya Bara. Bar, Van, gimana? Ntar jadi sahur on the road bagi-bagi nasi. Jadi, tadi alhamdulillah di musola ada donatur yang donasi sejumlah uang untuk makan sahur gratis. Alhamdulillah. Kamu kasih tahu Api, dia mau ikut apa enggak? Ah, tuh bocah aja disuruh ikut patrol aja males, apalagi ikut bagi-bagi nasi. Siapa tahu kalau kamu yang ngajak mau. Nah, ini anaknya telepon. Iya, Pi. Ibu jualan nggak, Mas? Jualan. Kenapa? Bisa anterin Bika nggak? Aku males banget mau ngantri ke sana. Ibuku pengen Bika. Manja banget sih, nggak mau ke sini. Nih, anak-anak aja pada kumpul di sini. Capek, Mas. Baru pulang olahraga. Bayangin, puasa-puasa habis basket di sekolah. Salah sendiri. Ngapain puasa-puasa olahraga? Ya tadi kan acara pondok Ramadan. Terus nggak langsung pulang. Main basket nunggu sore. Ya udah. Apalagi selain Bika? Lupis 2 porsi sama klepon. Kleponnya isi gula Jawa apa isi moza? Yang mozzarella, Mas. Oke. Apa dia bilang, Bar? Tanya Mukidi. Biasa, pesen kue. Mau ikut gak nganter kue? Ah, enggak. Aku mau langsung pulang aja, ditunggu Mak. Tuh sama Yovan aja. Ya udah, Bu. Bara mau nganter pesanan Api dulu ya. Oh, iya. Ya, Bara dan Yovan pun pergi menuju rumah Api. Rumah Api berjarak sekitar 300 meteran dari musola dan 500 meter dari rumah Bara. Dan begitu sampai, rumah Api yang besar itu tertutup gerbang dan Bara pun yang malas memencet tombol itu menelpon Api. Pi, keluar. Mas sudah di depan. Woi, teriak Api dari kamarnya di lantai 2, cengengesan. Oh, cah gemblong, ucap Yovan. Buruan turun, ucap Bara, dan Api pun turun dan menghampiri keduanya. Dan begitu sampai, gerbang pun terbuka. Mana jajanku? Nih uangnya. Uang pas aja, gak ada kembalian. Emas gak bawa dompet. Biarin aja, kembaliannya buat ongkos Mas. Beneran nih? Iya, buat beli rokok. Asik. Pi, ntar ikut ya, sahur on the road. Gak janji, padahal semalam aku udah alarm jam 1:30. Pengen ikut patrol, tapi gak bangun. Malah kebablasan imsak, cuma minum air putih, gak makan nasi. Pokoknya, Mas gak mau tahu, kamu harus ikut. Masa anak Pak RT dan anak remus tapi gak mau ikut partisipasi? Masa malamnya tadarus, paginya gak ikut patrol? Iya sih. Tidur di musola aja, Pi. Kayak yang lain, kan enak, ucap Yovan. Gak enak, tidur di ubin, masuk angin, bukan sombong. Gimana kalau tidur di rumahku aja, Pi? Kan deket musola. Boleh deh, biar gak diomongin anak-anak dicap songong. Nah, itu tahu. Ya udah, Mas balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam hari kemudian, malam ini setelah selesai tadarus, Bara hendak pulang bersama Api. Mas, ini kuncinya. Mas yang bonceng aja. Ya, keduanya pun naik motor menuju rumah Bara yang tak jauh dari musola. Dan begitu sampai, rumah tampak sepi. Tumben sepi. Ibu mana, Mas? Biasa, jam segini nyiapin bahan-bahan. Adonan untuk bikin kue di belakang. Ayo masuk. Dan begitu keduanya turun dari motor dan hendak masuk, sepertinya ada tamu. Ini sandal siapa? Kok gak ada motornya? Siapa yang datang? Mas, ini seperti sandal Bapak. Apa? Seketika keduanya masuk, lalu mengintip ke kamar, sepi. Dan begitu keduanya lari ke dapur, bajingan. Bapak, seketika Bara dan Api marah ketika melihat Pak RT sedang menggauli ibunya. Dan begitu Bara hendak menghajarnya, jangan mendekat. Seketika Pak RT mengambil pisau yang ada di sebelah ibunya dan mengarahkannya pada ibu Bara. Ibu, Bara, keluar, cepat lari nak. Jangan coba-coba lapor minta bantuan warga, karena kalau kamu nekat, kamu akan kehilangan ibumu. Salah sendiri, kalian tidak mau menerima tawaranku.
Kalau saja ibumu mau jadi istri ketigaku, aku tidak akan sembunyi-sembunyi menikmati tubuh ibumu yang masih legit ini. Ucap Pak RT sembari masih menodongkan pisau pada Ibu Bara, sembari masih menindih tubuh Ibu Bara. Seketika otot rahang Bara mengeras, hingga kemudian, "Mas, lepasin anakku!" teriak Pak RT saat Bara tiba-tiba mengambil parang bapaknya yang ada di sebelahnya, lalu menyandra Api dengan parang. "Mas," ucap Api ketakutan saat Bara menekan lehernya erat-erat. "Buka celanamu." Mas mau apa?" "Buka. Kalau kamu berani macam-macam sama Api, akan aku habisi ibumu." "Bara, jangan nak." "Kamu harus membayar apa yang dilakukan bapakmu." Tapi mas, buka." Ya, Api pun yang ketakutan itu pasrah menurunkan celananya dan set. "Mas, jangan, mas. Sakit mas, ampun, bapak, stop." Kurang ajar. Duduk. Seketika Ibu Bara melempar ulekan sambal yang kebetulan baru saja ia masak di piring ke mata Pak RT. Lalu berhasil menendang Pak RT dan merampas pisau di tangan Pak RT yang sedang keperihan mata dan membuangnya pada Bara. "Ibu, kabur!" teriak Bara. Namun ketika hendak kabur, "Mau kemana kamu?" Seketika Pak RT berhasil menangkap Ibu Bara dan mencekik lehernya erat-erat. Bara yang melihat ibunya hampir tak bisa nafas itu melakukan hal yang sama pada Api sampai Api tersiksa, sakit di bagian bawah dan sakit di lehernya. Api tak menyangka Bara akan melakukan ini padanya. Di sisi lain, Bara merasakan sesuatu yang nikmat yang baru pertama kali ia rasakan. Antara tak tega, marah, jengkel, jijik, tapi bercampur nikmat jadi satu. Dan begitu melihat wajah ibunya mulai membiru akibat cekekan dan pukulan di kepalanya, membuat Bara menggejut kencang Api sampai berdarah-darah hingga kemudian, "Oh, anak setan, bapak!" teriak Api saat melihat bapaknya berlumuran darah saat Bara berhasil melemparkan parang dan menancap dalam di punggungnya. Bruk! Seketika Ibu Bara terjatuh lemas dan dengan langkah tertatih dan nafas terengah-engah, Pak RT bermaksud mencabut parang di punggungnya sembari berjalan menghampiri Bara yang masih menggenjot putranya. Dan begitu Pak RT berhasil mencabut parang itu, "Bara, lepaskan Api nak, sudah nak, dia tidak tahu apa-apa," teriak Ibu Bara tak tega melihat Bara menggauli Api. "Tidak, biar bajingan itu merasakan bagaimana jika orang yang ia sayangi diperlakukan yang sama." Kurang ajar. "Mas." Brak. "Bapak." Ya, Api menangis saat bapaknya habis di tangan Bara. Bara pun mencabutnya. "Maaf, kamu boleh membenciku, tapi aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku." Set. "Bara, mau kemana?" "Panggil warga dan menyerahkan diri ke polisi." "Api, maafin Bara ya Pi," ucap Ibu Bara memeluk Api yang tak berdaya, membantu membersihkan darah di paha dan lubangnya dengan kain jariknya. Keduanya pun berpelukan. Flashback off. Ya, sejak kejadian Bara harus mendekam di penjara, harusnya Bara terancam 12 tahun lebih. Namun entah mengapa, hari ini 5 tahun sudah, Bara sudah terbebas dan kembali pulang. Semua masih memperhatikan Bara, dan begitu langkah kaki Bara sampai di lapak takjil ibunya, dek. "Bu, Bara, Bara anakku." Set. Bara kangen sama ibu. "Alhamdulillah anakku pulang. Alhamdulillah anakku kembali." "Bar, Van, bro." Set. "Welcome bro." "Bara." Tiba-tiba Mukidi datang. "Di, akhirnya kamu balik juga. Ya ampun Pangleng aku. Kok kamu jadi gondrong kumisan gini? Tapi makin gagah aja kamu. Badanmu berotot." "Iyalah, di sana ada pembinaan. Aku juga bisa olahraga. Dan gak ada yang berani sama aku di sana." "Wah, mantep. Sangar. Ada gunanya kamu masuk penjara. Kamu tuh ditakutin sama warga sebelah. Apalagi kamu pulang. Gak akan ada yang berani masuk ke kampung kita." "Memangnya kenapa?" "Banyak maling dan rampok Bar. Di kompleks sebelah sudah ada yang kemalingan," ucap bapak-bapak. "Tenang, kita harus kompak sama-sama menjaga kampung kita."
Iya Bar. Ibu-ibu yang mau belanja aja nggak apa-apa. Jangan takut, ucap Mukidi. Monggo, ucap Bara mempersilahkan pembeli menghampiri lapak ibunya. Hingga ada salah satu ibu-ibu yang berani menghampiri lapak. Ayo, Mbak jangan takut. Baranya sudah jinak kok, ya kan Bar? Iya Mbak. Bagaimanapun, sekalipun Bara salah, tapi Bara melakukan itu demi harga diri ibunya. Bayangkan, kalau itu terjadi pada kalian. Teriak ibu-ibu dan yang lain pun akhirnya tak takut. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya meminta maaf atas kegaduhan yang pernah saya lakukan. Saya justru bangga sama kamu Bar. Kamu gentle dan mengakui kesalahanmu. Jangan minta maaf pada kami. Minta maaflah pada keluarga Pak RT, terutama putranya. Seketika Bara memikirkan Api. Iya Bar, kamu harus minta maaf pada Api. Itu sudah pasti Bu. Benar Bar, dia kayak trauma sama kamu. Sejak kejadian itu, kita udah jarang main. Bahkan gak pernah. Kan dia dulu paling dekat sama kamu. Jadi sejak kamu di penjara, dia jarang bergaul sama kita, ucap Mukidi. Apa dia masih tarawih dan tadarus ke musola di? Tarawih sih masih, tapi jarang kalau tadarus. Udah beberapa tahun terakhir, dia jarang kumpul. Iya Bar, mungkin karena udah punya teman baru. Kan dia udah SMA Bar, ucap Yovan. Ah iya, aku sampai lupa. Dan keinget dia masih SMP saja. Aku juga pangling Van, sama kamu, makin gemuk aja. Hah, makan terus. Ya sudah, nanti tarawih aku akan ajak ngobrol sama dia. Iya Bar. Kalau begitu, nanti malam ibu mau bikin syukuran kepulangan kamu nak. Iya Bu. Kamu istirahat dulu sana. Iya. Di rumah Api lama, ya setelah kepergian Pak RT, rumah Api yang dulunya adalah rumah istri pertama Pak RT itu dijual oleh anak dari istri pertama. Istri Pak RT yang pertama sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan kedua anak Pak RT dari istri pertama, satu di luar kota, satunya lagi menempati rumah asal istri pertama Pak RT. Alhasil, Api dan ibunya yang merupakan istri kedua Pak RT itu harus keluar dari rumah itu dan kembali ke rumah Api sendiri yang masih tak jauh dari rumah sebelumnya. Kedua anak Pak RT memutuskan pergi dari kampung bapaknya karena malu dengan kelakuan bapaknya. Kedua karena warga justru mendukung Bara pelaku daripada bapaknya. Meski begitu mereka puas dengan hukuman Bara. Kedua anak Pak RT juga menganggap ini karma bapaknya yang menduakan ibunya. Waktu berbuka sudah tiba. Api kini hendak berbuka bersama ibunya. Pi, ayo buka. Wah, masak apa nih Bu? Sayur sop, campur bakso, ada ikan goreng, ayam goreng tempe sama sambal tomat terasi, dan ini ada risol sama bakpao, sama buah semangka. Wih, Jong Rati, Jong. Bu, siapa itu? Oh, suaranya kayak Mbak Marni, kayaknya nganter pesanan kerupuk, bentar. Iya. Ya, Ibu Api pun keluar, Api pun berbuka, dan sembari berbuka, Api membalas pesan temannya yang akan mengajaknya ngopi setelah pulang tarawih nanti. Pi, Api, ibu barusan dapat kabar. Kabar apa Bu? Ada orang meninggal? Bukan, barusan Mbak Marni kasih tahu kalau Bara sudah pulang dari penjara. Dek, apa? Iya. Iya udah, syukurlah. Loh kok kamu gitu jawabnya? Terus harus gimana? Api gak peduli, anggap aja gak kenal, dan gak mau kenal seumur hidup. Pi, ini bulan puasa nak, hendaknya kita saling memaafkan. Bu, ibu maafin orang yang udah ngelecehin anak ibu, padahal jelas-jelas anak ibu gak salah apa-apa. Dan bukannya ibu dulu marah dan gak maafin dia saat Mas Bara diborgol dan sujud-sujud meminta maaf pada ibu. Ibu juga sempat marah dan dendam pada ibunya Mas Bara kan? Tapi kenapa 2 tahun belakangan ini ibu dekat lagi dan belanja kuenya lagi? Apa karena ibu takut warga lebih pro ke Mas Bara? Apa ibu takut sama omongan-omongan warga yang justru ngatain ibu kalau ini adalah azab dari seorang pelakor dan sekarang menimpa Api anak pelakor? Api, ibu menikah sama bapakmu bukan karena merebut dia dari istri pertamanya. Itu karena bapakmu melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan bapakmu pada ibunya Bara. Dan ibu hamil kamu. Seketika Api terdiam. Ibu diancam. Jika sampai tidak mau menikah dengannya, ibu akan difitnah jika ibu berbuat zina dengan laki-laki lain. Mentang-mentang ibu janda.
Iya Bu, maaf. Jadi ibu bisa merasakan apa yang dirasakan ibu Bara karena ibu juga salah satu korban dari bapakmu. Pi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah berbuat hilaf. Seperti persahabatan kalian, tidak ada bara kalau tidak ada api, tidak akan ada akibat tanpa sebab. Begitu juga sebaliknya, bara tidak akan melakukan hal seperti itu jika tidak tanpa alasan. Lagi pula, ibu tahu betul dia anak yang baik, sopan, karena ibu tahu kamu dekat dengannya. Iya Bu, tapi api masih teringat-ingat. Ibu tahu, tapi lupakan pelan-pelan. Ikhlaskan apa yang telah terjadi. Pi, Allah saja memaafkan, masa hambanya tidak? Ayolah, maafkanlah. Toh Bara udah mengakui dan menyesali perbuatannya dan minta maaf. Bahkan ketika Bara di penjara, kamu tahu sendiri, ibunya berkali-kali datang ke rumah kita meminta maaf. Api gak marah sama ibunya Mas Bara. Api hanya masih kecewa sama Mas Bara. Api masih trauma. Ibu gak bisa ngerasain apa yang Api rasakan. Bayangkan, setelah kejadian itu, tiap malam, setiap mau tidur, dan setiap Api diam, Api selalu apa, Pi? Sudahlah, percuma. Intinya, Api belum mau ngomong sama dia. Gak mau ketemu, dan gak mau kenal lagi sama Mas Bara. Ya, Ibu Api hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Ibu Api juga tak bisa memaksakan putranya dan mengerti bagaimana traumanya putranya. Ya, Ibu Api berharap semoga keduanya bisa akur lagi seperti dulu, saling memaafkan. Jujur, Ibu Api lebih suka Api bergaul dengan teman-teman sekampung daripada teman-teman sekolahnya yang membuat dia berubah. Yang dulunya suka diem di rumah, namun sekarang jadi liar dan sering pulang malam. Bahkan pernah suatu waktu pulang dalam keadaan mabok. Masih SMA, udah mabok-mabokan. Mau jadi apaan ke depannya? Api yang dulunya sebelum kejadian setiap Ramadan selalu rajin tarawih dan tadarus, tapi sekarang bisa dihitung pakai jari dan tak pernah tadarus lagi. Jujur, Ibu Api takut pergaulan bebas. Bu, kok melamun? Pi, habis ini tarawih kan? Kan ibu sekalian nitip mie goreng 1 dus buat teman-teman kamu tadarus. Kamu tadarus juga ya, Pi? Enggak Bu, Api cuma tarawih aja, sekalian ngasih mie. Habis itu Api ada janji sama temen mau keluar, bukber lagi dan ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi apa minum-minum? Api, ingat ini bulan puasa. Nggak puasa pun ibu nggak suka kamu minum-minum. Ya minum lah, minum kopi. Udahlah Bu, Api udah nggak gitu lagi. Kemarin tuh Api iseng-iseng aja, nerima challenge, bercanda. Apapun itu, ibu nggak mau kamu kayak gitu. Awalnya bercanda, iseng-iseng, coba-coba, lama-lama keterusan. Enggak Bu, stop. Kalau motoran, wajarlah cowok. Intinya, ibu tenang aja lah. Api nggak macam-macam kok. Api bisa jaga diri. Jangan bikin malu ibu lagi. Iya Bu. Bu, Api boleh nanya nggak sama ibu? Nanya apa? Ibu nggak pengen nikah lagi. Ibu masih pengen lihat kamu sukses dulu. Lulus kuliah dulu, punya pekerjaan yang bagus dan mandiri, baru ibu tenang. Oh, gak usah nunggu Api. Ibu kalau mau nikah, nikah aja. Api gak apa-apa kok. Asal jangan yang bangsat seperti bapak. Jangan begitu. Seburuk-buruk apapun, dia tetap bapakmu. Di dalam tubuhmu mengalir darahnya. Kamu harus tetap memaafkan dan mendoakannya. Seketika Api mengingat kejadian saat bapaknya masih sempat ingin menyerang dan menyelamatkan Api saat Api digauli oleh Bara. Sejahat-jahatnya orang tua tetap tak tega melihat anaknya disakiti. Iya Bu, tapi Api ingin ibu ada yang jagain ibu, yang melindungin ibu, karena Api gak selalu ada di rumah. Bahkan ketika nanti dewasa, Api pasti akan sibuk. Ibu masih betah sendiri. Tapi ibu juga tidak akan menolak jika memang jodoh datang dari Tuhan. Yang penting dia bisa menerima ibu dan sayang sama kamu. Iya Bu. Di musola sendiri, motor Api baru saja sampai. Pi, kabar gembira, Mas Bara udah bebas, baru aja pulang tadi sore, ucap Ari. Kenapa kamu senang? Harusnya kamu was-was, hati-hati. Takutnya, boolmu disikat juga sama dia. Dek. Astagfirullah Pi, kok kamu ngomong kayak gitu? Aku tahu kamu kecewa, kamu dendam sama dia, ucap Mufidi. Itu tahu. Nih Ri, mie dari ibu, ucap Api menyerahkan mie pada Ari.
Ya tapi kamu jangan segitunya. Dia kan udah minta maaf sama kamu. Dia udah ngakui kesalahannya dan udah nyesel. Dia juga tadi bilang loh kalau kangen sama kamu. Aku nggak kangen belas, ucap Api sampai anak-anak remus lainnya heran. Sombong. Anak pelakor aja bangga. Rasain kena batunya. Longgar-longgar dah bolnya. Sama longgarnya, sama tempi emaknya. Ucap Garu, salah satu remaja remus. Apa kamu bilang? Udah Ru, Ri, stop. Mau tinju apa tarawih? Bikin malu aja. Daru, nyari perkara aja kamu. Gak usah ikut campur. Biar Bara yang ngomong sama dia sendiri. Ri, azan sana. Iya mas, perintah Yovan. Ya, Ari pun azan. Dan ketika azan berkumandang, satu persatu warga mulai datang. Baik jamaah perempuan maupun laki-laki. Jamaah para bapak-bapak mulai menempati saf paling depan. Lalu di tengah mas-mas dan juga senior remus seperti Mukidi, Yovan dan yang lain di barisan belakangnya lagi. Dan ada Daru dan yang lain. Lalu kemudian barisan Api. Api duduk di paling pojok mepet dinding. Semuanya jamaah masih melantunkan sholawat pujian usai azan. Ri, sini. Iya, Api sengaja menyuruh Ari di sampingnya jaga-jaga agar menghindari Bara. Namun Bara belum nampak. Pandangan mata Api menoleh ke belakang. Dan di belakang sudah full. Api lega. Semoga saja malam ini Bara tak tarawih. Api malas bertemu dengannya. Aduh, bentar. Kemana? Bisa-bisanya kebelet kencing. Pasti gara-gara kebanyakan minum es serut tadi. Ya, Ari pun terpaksa keluar ke kamar mandi dan harus mengambil wudhu lagi. Dan begitu muazin membaca qomat atau iqomah, semua jemaah merapatkan barisan hingga kemudian Mas, fokus dulu sholat. Ya, Api pun terkejut melihat perubahan Bara. Lebih dewasa, lebih manly, dengan jambang dan rambut gondrongnya. Namun jujur, semakin tampan, yang membuat pikiran Api jadi kurang fokus menjalankan ibadah sholat isya. Ya, Api mencoba tetap tenang, bahkan dia tak berani menatap Bara. Bara pun sama, tak mengajak bicara sepatah kata pun dari sholat isya sampai sholat tarawih. Dan begitu sholat tarawih selesai dan semua saling bersalaman, tangan kanan Bara mengulurkan tangan pada Api, namun tangan kirinya menahan pundak Api seolah mengerti jika Api hendak kabur pulang. Maafin mas, ucap Bara, namun Api tak menyambut uluran tangan Bara dan malah salaman dengan jamaah lain. Seketika Bara pun salaman dengan jamaah lain yang mengajaknya salaman. Bara, alhamdulillah, kamu sudah kembali. Sapa kakek-kakek yang rumahnya tak jauh dari musola. Nggih Eyang, sampun. Kapan? Sore tadi Eyang. Oh iya Eyang, makasih. Selama saya di Bui, Eyang selalu bantu kalau ibu lagi butuh bantuan. Ya sudah sewajarnya sebagai tetangga saling tolong menolong. Iya Eyang. Jadikan ini sebagai pelajaran dan kedepannya jadi lebih baik lagi. Ya sudah, lanjut tadarus. Makasih Eyang. Dan begitu Bara menoleh, sepi. Anaknya udah kabur, ucap Yovan pada Bara. Ya sudah, Van, bantuin aku ambil tumpeng syukuran di rumah. Nanti kita makan-makan bareng-bareng di sini. Oke. Alhamdulillah, aku belum makan berat nih. Soalnya ibu nggak masak, belum pulang kerja. Lembur, ucap Aris. Terus, kamu buka pakai apa tadi? Ganjil pakai bakso. Wah, sama aja Riz, ucap Mukidi. Hehe, belum kenyang mas, kalau nggak makan nasi. Ya udah, habis ini makan lagi yang banyak. Asik. Bara, teriak salah satu teman lama Bara, pemilik usaha sembako yang ada di perbatasan desa dekat lapangan kota. Bro, pasti mau kirim kopi. Haha, tahu aja. Iya, nggak cuma kopi, tapi juga mau sedekahin karpet. Kemarin si Ari laporan, katanya karpet musola ada yang udah usang. Ah, iya, makasih bro. Semoga makin mengalir rezekinya. Amin, sama-sama. Akhirnya kamu balik juga. Kamu tahu nggak? Kasus kamu viral. Sebagian orang-orang takut, sebagian kagum. Sekarang kamu punya nama. Bahkan preman perempatan aja geleng-geleng sama kamu. Kamu ditakuti semua orang. Mulai sekarang, kamu harus bisa jaga dan pegang kampung ini, bahkan wilayah perbatasan kota. Kalau soal pegang wilayah, semua pemuda harus sama-sama kompak menjaga keamanan. Jangan sampai kita kecolongan, apalagi marak perampokan.
Semenjak aku dibui, banyak laporan dari warga yang tak hanya kehilangan harta benda, tapi juga harus kehilangan nyawa akibat kejahatan yang makin marak. Makanya, kita harus sama-sama menjaga keamanan bersama. Siap-siap. Ya udah, aku mau lanjut. Loh, kok buru-buru? Makan-makan dulu. Kebetulan aku ada syukuran kecil-kecilan. Wah, makasih banyak. Tapi aku udah ditunggu remaja masjid di kampung sebelah. Mau sekalian kirim kopi juga. Main-main ke toko. Insya Allah. Pasti main ke toko. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah Api, ya malam ini sepulang dari tarawih, Api bersiap-siap hendak keluar bersama teman-temannya. Pi, jadi keluar? Tanya ibu Api yang sedang memakai jaket. Jadi bu, pulang jam berapa? Nggak tahu bu, yang penting pulang. Jangan malam-malam ya Pi. Nggak janji, doain aja anakku selamat. Api bukan anak kecil lagi bu, jangan terlalu mengkhawatirkan Api. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya, motor Api pun pergi. Jujur, meski Api sudah besar, yang namanya orang tua tetap saja khawatir pada putranya. Apalagi belakangan ini banyak kejahatan yang tak pandang bulu. Ibu Api tak ingin sesuatu terjadi pada putranya. Cukup kejadian 5 tahun yang lalu saja yang sampai saat ini masih membuatnya trauma. Bahkan kejahatan bisa datang dari orang terdekat kita sendiri. Ya, Ibu Api hanya bisa berdoa untuk putra semata wayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bara seketika menghampiri Ibu Api, mengambil tangannya dan menciumnya. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Apa boleh Bara ngobrol sebentar sama Ibu? Tentu saja boleh, tapi Apinya baru aja keluar. Gak apa-apa Bu, Bara ngobrol sama Ibu aja. Sekalian mau ngasih nasi berkat. Tadi syukuran kecil-kecilan di rumah. Walah, makasih ya. Ya udah, masuk Bar. Makasih Bu. Bentar, Ibu buatin minum dulu. Bu, gak usah. Gak apa-apa. Ya, Bara pun senang. Ibu Api sudah berdamai dan mau menerimanya. Di kafe. Ya, di kafe sendiri, Api sedang nongkrong bersama teman-temannya yang kebanyakan membawa pasangan masing-masing. Hanya Api dan 2 orang temannya saja yang tak punya pasangan. Pi, kamu gak makan? Aku udah makan tadi. Udah bukber sama ibu. Ucap Api sembari menyeruput kopinya. Anak mami banget sih. Emang kamu anak siapa? Monyet. Hargai semasa kalian punya ibu. Buset, sabar dong. Gak usah ngegas gitu. Kalau ada masalah, cerita Pi. Nih, rokok dulu. Ya, Api mengambil rokok yang baru saja dilempar ke meja oleh temannya. Guys, lihat. Ada botai sama cowoknya. Buset, makin banyak aja kaum berak lancar. Dek. Seketika semua memperhatikan 2 cowok yang sedang bermesraan. Seketika Api teringat Bara. Teringat wajahnya yang dulu saat mengefaknya. Teringat wajahnya saat tadi bertemu lagi dengannya. Api mengucek-ngucek rambutnya dan mengusap-ngusap wajahnya. Bleh. Setiap jalan ada aja spesies macam gitu. Masuknya lewat mana ya? Lewat bool. Gue pernah dulu punya teman botai. Katanya kalau mau begituan harus puasa dulu. Terus dia tuh kemana-mana suka pakai pembalut, kadang pampers. Buat apaan? Buat nampung tainya yang suka tiba-tiba kelewi sendiri. Itu sih udah dol. Bleh. Gila loh, gue lagi makan bego. Sorry. Gue cabut. Pi, kemana? Kenapa dia? Gak tahu, aneh, tumben. Ya, Api pun pergi ke tongkrongan temannya yang lain yang beda sekolah. Titik kumpul mereka ada di depan sebuah mall. Weh, Pi, kirain gak punya nyali lagi lo kemari, habis mabok kemarin. Lain kali, kalau si 2 geblek itu ngajak minum, kagak usah dijabanin, gak usah diladenin ya. Emang cuma 2 mereka aja tuh yang geblek. Kena dikerjain lo sama mereka. Kalau mau ngajak minum, lo minum es nutrisari aja. Yang mau minum-minum, yang kagak-kagak. Gak maksa, yang penting jangan sampai ada kekerasan, tindak kriminal. Kita minimalisir kejadian itu. Intinya, kita jangan sampai dicap jelek di masyarakat. Iya bang, santai. Lo kagak ngaji? Lagi males bang. Lo kalau mau ngaji, ngaji aja. Kalau udah beberes ngaji, kita kumpul. Kagak usah buru-buru. Geng kita nyantai. Seminggu sekali, batang hidung lo baru nongol juga kagak apa-apa. Yang penting ketika ada kegiatan, usahakan wajib ikut. Seperti besok sore, ngabuburit.
bagi-bagi takjil sama si kotak di jalan. Siap bang. Ya ketika Api sedang bersantai, HP-nya berbunyi. Ibunya menelponnya. Api sengaja mengabaikannya. Itu karena sudah pasti ibunya menyuruhnya untuk pulang. Ya Api mengabaikannya sampai ibunya berhenti menelpon. Weh, abis ganti knalpot ya bro? Sapa Api pada anggota lainnya yang baru datang. Yoi, wih keren. Lo juga habis ganti lampu LED ya? Keren nih, bisa ngelirik. Iya bro, nanti kapan-kapan kalau ada duit lagi pasang lampu yang di spion biar menyala pas touring malam-malam. Keren-keren. Tak lama kemudian, mobil polisi dan ambulan baru saja lewat di depan Api menuju ke arah kampungnya. Ada apaan kok pada rame-rame? Jul, ada apaan Jul? Ada mayit bang, kayaknya korban begal. Ibu-ibu, diambil emasnya. Seketika Api jadi kepikiran ibunya, apalagi ibunya senang memakai perhiasan. Api langsung menelpon ibunya, namun ibunya tak mengangkat-angkat teleponnya. Ya, Api yang khawatir dengan ibunya yang sendirian di rumah itu seketika langsung balik. Bang, aku balik ya, kepikiran ibu di rumah sendirian. Oh, iya Pi, kalau ada apa-apa, kabari ya Pi. Iya bang. Ya, Api pun langsung pulang. Api ngebut agar cepat sampai. Dan di jalan meskipun malam, namun masih banyak kendaraan yang riwa-riwi. Namun semakin masuk ke jalan desa, semakin ramai orang. Lalu tak lama kemudian, ambulan yang tadi Api temui kini pergi. Namun tidak dengan mobil polisi yang mungkin masih bertahan. Dan saat motor Api mulai dekat, rupanya warga sedang berkumpul. Dan tampak mobil polisi terparkir di tepi sawah. Beberapa polisi sedang berjaga. Motor Api seketika berhenti dan mencoba bertanya pada warga kampung sebelah. Karena posisi mobil polisi ada di perbatasan antara dua desa. Mas, ada apa ya? Barusan ada rampok. Yang dirampok ibu-ibu kampung sebelah. Pelakunya juga masih dicari sama polisi, juga warga. Terus, korbannya gimana? Ya udah mati, barusan dibawa mobil ambulan. Seketika Api buru-buru kembali ke motor dan langsung menuju rumahnya. Dan begitu masuk jalan masuk kampungnya, terlihat warga kembali berkerumun. Motor Api berhenti, lalu menghampiri kerumunan. Lalu tak lama Api melihat teman-temannya, Ari, Yovan, dan begitu semakin mendekat, hajar, tangkap, teriak warga saat melihat Bara berhasil menangkap pelaku begal. Ampun gak kamu, hah? Berani kamu macam-macam, hah? Ampun mas, ampun, teriak pelaku itu ketakutan saat Bara menghajarnya. Ekspresi Bara saat marah dan sedang menghajar itu lagi-lagi mengingatkan kejadian malam itu. Habisi aja Bar, sikat Bar, kita hajar rame-rame. Jangan, kita serahkan pada yang berwajib. Jangan main hakim sendiri, nanti kalian bisa masuk penjara sepertiku. Boy, Pak Polisi datang boy. Ya, Bara pun menggeret pelaku itu dan menyerahkannya ke polisi. Tampak salah satu polisi itu mengobrol bersama Bara. Makasih Bar, kerjasamanya. Sama-sama Pak. Ya, Api yang baru ingat ibunya itu langsung menuju rumahnya. Dan begitu Api pergi, Bara baru menyadari jika Api sedari tadi memperhatikannya. Bara pun seketika berlari menyusul Api. Dan begitu sampai rumah, Ibu! Pi, nyari siapa? Mas, pintu rumah terkunci. Katakan, kalau korban rampok itu bukan ibu. Katakan. Memang bukan? Hah? Terus, ibu kemana? Mana mas tahu? Kan kamu anaknya. Kok nanya mas? Mas. Ya udah, kita cari ibu. Sini, mas yang bonceng. Naik. Iya mas. Ya, rasa panik mikirin ibunya membuat Api lupa rasa kesalnya pada Bara. Hingga kemudian, Api heran ketika Bara malah membawanya ke rumahnya. Dan begitu sampai, Ibu, Pi, udah pulang? Kirain kamu pulang pagi lagi. Alhamdulillah, ini loh ibu habis nganterin ember berkat nasi tadi. Kupikir ibu korban rampok. Alhamdulillah. Ya udah, ibu nggak apa-apa. Ayo pulang. Bu, makasih ya. Sama-sama. Dan begitu Api naik, Pi, ya mas, nggak begadang ke musola, tadarusan sama anak-anak. Aku ngantuk mas. Ya sudah, ucap Bara tak memaksa. Dan begitu motor Api hendak melaju, Mas, ya Pi,
Besok kalau lewat depan rumah, bangunin ya. Api mau ikut patrol sahur.